Kita kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kita membahas tentang suratnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari kepada muridnya. Inkanat, berkata Imam Ibn Athaillah, inkanan ainul qalbi. Kemarin ada yang tertinggal ya. Kalau sudah Allah ini, waj'alli min ladunka sultanan nasira, ngulas kemarin ada yang tertinggal. Ya Allah, jadikanlah untuk kami penolong. Kalau sudah Allah menjadikan untuk kita penolong, tidak tahu bentuknya apa saja, terserah. Bisa jadi itu ada pembantu di rumah kita menjadikan kita selamat, tidak melakukan keharaman. Sopir kita, mungkin binatang di rumah kita menjadi kita selamat, tidak melakukan dosa. Mungkin apa saja. Kalau sudah Allah mengirim seorang hamba penolong untuk tidak melakukan maksiat, ya dia akan tertolong. Yansuruni wa yansurubi. Ini kemarin sudah dibahas belum ya? Yang menolongku. Kirimkan pada kami Allah penolong yang menjadikan aku tertolong untuk bisa terus melakukan perjalanan menuju kepadamu. Walansur alayya, jangan sampai ya orang itu menjadikan aku rusak. Jadi kirimkan kepada kami penolong yang menjadikan aku menang, bukan orang kuat yang menjadikan aku hancur. Yansuruni ala syuhudi nafsi, kirimkan kepada kami ya Allah penolong-penolong yang membantuku untuk menyaksikan diriku, yang menjadikan sadar bahwa diriku seorang hamba. Ini bisa jadi adalah seorang pembantu di rumah kita mengingatkan. Akhirnya menjadikan kita sadar bahwa kita hamba, nggak boleh sombong. Tapi yang banyak, kawan itu bukan yansurun, bukan menolong kita untuk mengetahui diri kita sendiri. Yang banyak kawan itu menjadikan kita lupa dengan diri kita sendiri, yaitu kawan yang mengajarkan kesombongan. Kita bergaul dengan orang yang menjalani hidup dengan glamor, kebiar, seolah dia bukan manusia lagi sudah. Lupa kekurangannya, berarti itu kawan telah menjadi sebab kita tidak mengenal diri kita sendiri, seolah-olah tidak mati, seolah-olah tidak bisa runtuh dia. Sehingga sombong dia, wah adigang adigung adikuna, dengan kekayaannya, dengan tahtanya. Ini karena salah bergaul, salah berkawan. Atau bahasa lain, karena Allah tidak mengirim orang yang menjadikan dia tawadhu. Wa yughnini an da'irati hissi. Yughni ini menjadikan kami, dalam yufnini, sebagian naskah mengatakan yufnini. Yufnini barangkali ada dua naskah, ada yughnini, ada yufnini. Kalau yufnini itu menjadikan kami itu lenyap an da'irati hissi, daripada terpesona dengan kebiar zahir. Nah ini, ya Allah kirimkan kepadaku penolong yang menjadikan aku menyadari tentang diriku sebagai seorang hamba, sehingga aku bisa tenggelam dalam kecintaan kepadamu ya Allah. Lalu kami keluar daripada, terlena dari dairatul hissi, daripada kebiar ini, sehingga biarpun dia di dalam kemewahan, dia tidak terlena. Mungkin dia dengan kekayaannya tidak menjadikan dia sombong, tidak menjadikan dia lupa kepada Allah, bahkan menjadikan dia semakin dekat kepada Allah dengan kekayaannya. Jadi kalau tidak ada penolongnya, kalau Allah tidak menolong orang kaya itu, dia tidak akan bisa sujud, dia tidak akan bisa berderma dengan uangnya. Bayangkan, sedekah kok 1 miliar, itu kan satu toko. Buat toko baru kan bisa. Ada orang sedekah 1 miliar, bagaimana dia bisa? Coba, kalau pikirannya hanya dunia saja, Kak, 1 miliar buat toko baru dong. Dan kenyataannya hari ini ada. Kenapa? Allah telah mengirim penolong pada dirinya. Maksudnya Allah telah menolongnya, sehingga begitu mudah baginya untuk melakukan kebaikan. Sehingga dia keluar dari dairatul hissi, enggak terlena dengan itu semuanya.
tidak menjadikan hartanya menjadi sebab ia lupa kepada tujuannya yaitu Allah, kekayaannya, tahtanya tidak menjadikan dia lupa bahwasanya ia itu tengah menuju kepada Allah, sehingga harta dan tahta tidak menjadikan dia melanggar Allah, tidak menjadikan dia bermaksiat kepada Allah. Kemudian surat selanjutnya ini tertinggal kemarin, kita masuk suratnya Ibn Athaillah yang lainnya, bunyinya in kanat ainul qalbi tangduru ila anna Allah wahidun fi minnatihi idza kanat ainul qalbi, mata ada mata hati, ada mata kepala. Kalau mata hati namanya basirah, kalau mata kepala namanya basar. Mata hati melihat makna, mata kepala melihat lafaz. Mata kepala itu melihat lafaz, kalau mata hati melihat makna. Al-basirah hati, al-basar, al-basirah mata hati, al-basar mata kepala. Idza kanat ainul qalbi, kalau mata hati seorang tangdur melihat ilallahi kepada Allah, kepada ila annallaha wahidun fi minnatihi, kalau sudah seorang hamba bisa melihat dengan mata hatinya kepada Allah bahwa hanya Allah lah zat yang pemberi nikmat. Ini pemberi nikmat hanya Allah, enggak ada selain Allah. Ini kan membangun keyakinan, bukan istri, bukan suami, bukan makanan dan sebagainya. Tapi kita harus giring bahwasanya jika seorang hamba dengan hatinya sudah benar-benar menyadari bahwa pemberi karunia dan nikmat hanya Allah, dan hendaknya kita seperti itu. Kalaupun kita menemukan makanan yang enak, yang lezat, mungkin kita itu kadang sudah gampang terpesona dengan kokinya, dengan resepnya, atau jenis bahan makanannya. Oh, enak banget. Dan kita sering terlupa mendak makan. Makan, bukankah kau sih biasanya kau 30 tusuk kau sekarang? Enggak loh. Apakah karena berubah? Enggak, menunya tetap, masakannya tetap. Suruh merenung, kenapa kau menjadi tidak mau? Karena Allah sudah mencabut. Ini belajar merenung bahasanya nikmat itu dari Allah. Apakah jaminan istri yang akan berikan kenikmatan bisa menjadi sengsara kok? Khianat, kurang ajar, nyiksa. Suami juga demikian, khianat, nyiksa, suami. Nah, jadi memberi nikmat adalah Allah, maka sadarkan dirimu bahwa pemberi karunia hanya ada Allah Jalla Jalaluh. Tapi pun demikian, kalau ternyata ada nikmat yang dialirkan oleh Allah melalui makhluknya, kamu juga jangan lupa dengan makhluk tersebut. Maka di sana kan fasyari'atu, adapun syariah dohirnya, dohir kehidupanmu syariah, taqdi menuntutmu annahu labudda min syukri khaliqatihi. Kamu harus mensyukuri makhluk ciptaan Allah yang telah Allah pilih untuk menyampaikan nikmat Allah kepadamu. Anishkurli wa liwalidaik. Bersyukurlah kepadaku Allah, di sini aku, dan juga kepada orang tuamu. Maka mensyukuri orang tua ini adalah bagian daripada syukur kepada Allah. Tentunya kita harus rentet dulu ceritanya bagaimana. Orang tuamu yang telah memberikan kenikmatan kepadamu susu di masa kecilmu, yang dirimu belum membuka mata, ternyata ibundamu dengan penuh kasih sayangnya
telah memberikanmu ASI sampai gede, nyuapimu, menjagamu di saat dirimu belum bisa berjalan, digendong. Kalau tidak digendong, kau tidak akan bisa kemana-mana. Ternyata digendong oleh ibumu, bisa pergi ke sana kemari, sampai mulai merangkak, sampai bisa berjalan dan sebagainya. Maka pendidikan dari Allah memang hakikatnya itu semua dari Allah, betul. Hakikatnya dari Allah. Nikmat yang Allah berikan melalui orang tua itu hakikatnya kepada Allah. Makanya dua model manusia, yang pertama adalah gak ingat Allah sama sekali, hanya ingat yang memberikannya. Gak ingat kepada siapa yang memberinya. Ini adalah juga salah. Tapi hanya fokus kepada hadiahnya, tidak bisa memberi yang hakikatnya. Contoh saja, gini loh sederhananya, hari ini nggak ada sih, paling ada pengiriman semacam apa ya, pengiriman kayak JNE kan begitu ya. Kalau dulu kan pos ya, sekarang ada satu orang mengantarkan satu hadiah. Anda tahu orangnya sudah telepon ngirim hadiah, bos. Anda tiba-tiba saja ada pegawai JNE mengirimkan kepada Anda hadiah. Ada namanya, pengirim adalah nyebut namanya dan Anda tahu orang itu. Kira-kira gimana sih cara terima kasih Anda? Ada dua model manusia yang salah. Yang pertama adalah fokus kepada Pak Posnya. Oh, masa kau terima kasih Pak Pos, subhanallah, nggak ingat sama yang memberi. Ini kan dungu. Yang memberi siapa? Bukan ini loh. Kiriman harganya ratusan juta. Yang ngasih sana. Enggak, yang penting ini yang membawa. Kalau bukan karena kamu kan nggak nyampe ke tanganku. Enggak penting ke dia. Kamu saja Pak Pos, Pak pengirim JNE itu. Terima kasih. Anu gitu misalnya. Nah, ini juga dungu, lupa sama yang memberi yang sesungguhnya. Atau sebaliknya, nggak punya adab, nggak ucapin terima kasih sama Pak Pos dan sebagainya. Hanya ingat dia, nggak peduli. Anda nggak punya adab. Maka sebagai manusia yang benar adalah terima kasih Pak Pos telah mengantarkan barang saya. Oke, kan begitu. Ini kurang lebihnya begitu orang cerdas itu. Pemberi yang sesungguhnya adalah Allah, tapi Anda pun tidak boleh sombong. Sama orang tua nggak hormat karena semua kamu menyusuiku karena Allah menjadikanmu begitu. Aku tidak perlu syukur kepadamu wahai ibuku karena Allah yang memberiku hakikatnya. Kamu kurang ajar. Maka Nabi Allah mengajarkan aniskurli, bersyukurlah kepadaku, wali kepada ayah ibundamu. Nah, pemahamannya harus kita perluas bahwa hakikat nikmat memang dari Allah dan Allah bisa memberikan langsung kepadamu. Tapi kenapa tidak langsung, harus lewat orang? Maka itu mengingatkan kepadamu bahwa pasti orang itu ada kelebihannya dong. Allah memilih orang itu tentu ada sesuatu, maka pandang dia karena dia dipilih oleh Allah. Maka jangan sampai kamu tidak terima kasih pada dia. Dia menjadikan sebab sampainya nikmat Allah kepadamu karena dia istimewa dong. Itu ibumu loh, kan gitu ya. Makanya man lam yashkurin nafs lam yashkurillah. Kalau kamu tidak bisa terima kasih pada manusia, hakikatnya kamu tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ini kadang orang sok ingat yang penting Allah, tidak terima kasih pada manusia, nggak benar. Maka dikatakan di sini, mana tadi? Hati menyadari bahasanya pemberi sesungguhnya adalah Allah. Tapi orang nggak cukup kaya hati dan hakikat. Ini nanti akan dibahas tentang masalah hakikat. Imam Ibn At-Sakandari sepertinya kalau kita amati mungkin dari kisah ini, setelah beliau ngajar ilmu tasawuf itu ada orang yang sok hakikatan gitu. Wah, sudah sampai hakikat. Makanya dihantemi terakhir masalah jangan sok hakikatan. Nggak pakai syariah nggak sah. Wah, serem banget ini. Hari ini orang belajar tasawuf sedikit sudah nggak mau
syariat tidak perlu, kita sudah makom hakikat, yang penting kita hakikat tidak faham hakikat. Nanti akan ini mulai masuk Imam Ibn al-Sakandari. Jadi nggak mungkin, jangan sampai kau hanya bicara tentang hakikat dengan tadi ainul galab, urusan hati, tapi syariat dohir kamu tidak sentuh, nggak sah. Dohir harus kamu perhatikan. Maka wannasu di dalam urusan karunia, pemberi yang sesungguhnya adalah Allah, pun demikian kita pun harus bersyukur kepada selain Allah yang telah Allah jadikan sebab sampainya nikmat kepada kita. Ibunda kita, ayahanda, suami, orang yang memberikan rezeki kepada kita, itu aslinya memang dari Allah, tapi Allah pilih dia untuk menyampaikan kepada kita, aslinya memang dari Allah. Maka kita pun harus bersyukur kepada orang yang telah Allah pilih. Maka dianjurkan ucapin terima kasih. Bahkan kita membalas kebaikannya dia, karena Allah telah pilih dia untuk menjadi sebab sampainya kebaikan kepada kita. Wannasu fi dzalika thalathatu aqsamin. Jadi manusia itu dalam urusan begini ini ada 3. Urusan karunia itu ada 3. 2 sok, yang 1 benar. Yang pertama ghafilun munghamikun fi ghaflatihi. Yang pertama orang terlena, munhamik itu adalah tenggelam di dalam kelalaiannya. Jadi hanya ingat yang jadi perantara, lupa siapa yang memberi. Tidak pernah tiba terima kasih kepada yang beri, assalamualaikum, hadiahmu telah nyampe. Enggak, hanya Pak Posnya saja disanjung-sanjung, Masya Allah Pak Pos, terima kasih Pak Pos. Sama ini enggak. Nah ini model begini, ini adalah model kelompok pertama ini. Dalam dunia ini urusan kepada Allah, qawiyat dairatu hissihi, dia lebih terlena dengan gebiar dunianya, wantamasat hadratu qudsihi, karena dia sudah terpesona dengan dunia sehingga dia lupa, terhapus sambungnya, terhapus kerinduannya kepada Allah, sehingga nggak ingat Allah lagi, nggak tahu yang memberikan karunia ini adalah Allah, nikmat adalah Allah. Bahkan kalau kita cermati, sahamnya 100% dari Allah. Mungkin ada orang bekerja keras luar biasa, dia lupa bahwa yang menjadikan dia kuat adalah Allah. Mungkin dia berbisnis menggunakan kecerdasannya untuk bisa membidik pasar dan seterusnya, dengan dia lupa yang ngasih cerdas siapa? Allah. Enggak, dia lupa. Makanya kalau sudah lupa, lihat dia jarang berderma, tidak dekat pada Allah, malah kemaksiatan lebih banyak dilakukan setelah dia mendapatkan karunia. Maka dia intomasat, terhapus hadratu qudsihi, hadirnya dia, dirinya di dalam keagungan, kesadaran akan karunia Allah. Jadi sudah nggak ingat Allah sama sekali. Fanadhara al-ihsana minal makhlukin, sehingga dia hanya bisa melihat manusia saja, melihat dohir, melihat kebaikan dari makhluk. Lupa biasanya yang memberi yang sesungguhnya adalah Allah al-Khaliq. Walam yashhadhu min rabbil alamin, lupa bahwasanya walam yashhadu, tidak menyaksikan bahwa karunia itu datang dari Allah, Tuhan semesta alam. Imma i'tiqadan, bisa jadi itu keyakinan bahwasanya nggak ingat Allah sama sekali dan tidak meyakini. Ini bahaya. I'tiqadan fasyirkuhu jaliyun, maka yang menyembuhkan adalah obat, dokter sudah, tidak percaya Allah. Nah ini ulah haram, syirik dia. Dan ini tidak ada di kalangan kita. Kalau kita lacak, tetap yang menyembuhkan adalah ngomong Allah. Cuman bermasalah ini, wa imma istinadan fasyirkuhu khafiyun. Nah ini repot. Tidak mengatakan bahwa obat ini menyembuhkan secara sesungguhnya. Tidak mengatakan dokter yang menyembuhkan sembuh secara sesungguhnya. Kalau mengatakan dokter yang menyembuhkan secara sesungguhnya adalah syirik. Atau menyatakan obat adalah syirik. Tapi ahli iman mengatakan Allah telah menjadikan kita sembuh, perantaranya seorang dokter, perantaranya seorang obat, begitu. Tapi ini kelompok pertama ini adalah mengatakan dokter yang menyembuhkan. Di saat dihubungkan dengan Allah nggak nyambung dia. Terang-terangan enggak, yang bukan ya obat. Ini adalah jeli, menyekutukan Allah dengan terang-terangan. Ada yang khafi. Khafi itu tersembunyi syiriknya di hati. Lesannya mengatakan siapa yang menyembuhkan? Allah. Baik. Tapi kan kita wajib ngambil perantara, sarana.
syariatnya apa sih, maka dia berobat dan sesungguhnya ngambil obat dan sebagainya. Memang secara zahir kalau ditanya adalah Allah yang menyembuhkan, tapi keyakinannya enggak seperti itu. Jadi hanya latah saja ngomong Allah, tapi kalau kan ya sehingga dia lupa. Nah, ini termasuk contohnya begini. Ini gambarannya. Kalau seorang ibu anaknya sakit, itu ibu yang cerdas itu nggak akan biarkan anaknya. Kalau ada ibu lalu berkata, udah biarin nanti juga sembuh-sembuh sendiri. Wah, ini satu tetangga, semua tetangga akan marah, ibu ini kok sama anak nggak peduli, anak sudah sakit demam dibiarin alasan nanti sembuh sendiri. Wah, ini ibu gila. Maka ibu yang benar adalah saat anaknya sakit segera bergegas dibawa ke dokter, apalagi dia punya koneksi, apalagi dia punya uang, sudah punya uang, punya mobil, punya sopir, anaknya sakit, alasannya apa? Nanti sembuh sendiri. Coba apa kata tetangga? Ini orang tua tega benar sama anak. Maka yang benar adalah perempuan atau seorang ibu di saat menemukan anaknya dalam keadaan sakit seperti itu, ya bergegas dong, dibawa ke dokter. Langsung ke dokter. Maka dia berpikir, karena sayang kepada anak, itu kan begitu. Cuman kita pengen tahu siapa di antara ibu-ibu ini, to the point, yang di saat anaknya sakit sebelum pergi ke dokter lalu mengambil wudhu lalu sholat 2 rakaat minta, ya Allah sembuhkan anakku. Siapa kira-kira? Lah, kita sering melupakan Allah. Lah, ini khafi. Sehingga kita perlu menghadirkan kembali keimanan. Anda ingin berobat, oke. Sebelum pergi ke dokter, Anda boleh sedekah. Kalaupun Anda tidak bisa melakukan sholat, sedekah. Karena apa? Yang menyembuhkan adalah Allah. Sedekah. Tadfa'ul bala. Dalam hadis juga, da'u mardakum bisadaqati. Sembuhkanlah yang sakit dengan sedekah. Langsung sedekah maknanya nyambung pada Allah. Bahkan bisa saja sedekahnya lebih banyak daripada yang dibayarkan ke dokter. Anda sudah melakukan betul. Dan sebagian para kekasih Allah itu sangat malu kalau tiba-tiba pergi ke dokter, berani bayar dokter, tapi belum sedekah. Malu. Pastikan Anda sebelum keluar anak Anda ke rumah sakit, Anda sudah bersedekah. Atau ambil air wudhu, melakukan sholat untuk berdoa. Ayo. Ya gambarannya tuh khafi itu kayak begitu, lupa pada Allah. Dan ini suatu kisah, namanya Israilat kisah, akan tapi benar tidaknya, ini perlu dicek kembali, akan tapi disebutkan oleh para ahli tafsir. Dan memang kalau disebut tidak bertentangan dengan syariat, biarpun dinisbatkan pada seorang nabi. Kisahnya Nabi Musa. Hanya setelah itu dikritik, apakah betul Nabi Musa semacam itu? Cuma ini bukan pelanggaran syariat. Maka seandainya kita ceritakan tidak ada masalah. Kisahnya Nabi Musa itu pernah sakit kepala. Lalu minta, ya Allah sembuhkan, aku sakit kepala ini. Lalu diberi petunjuk oleh Allah, pergilah kau ke pohon itu dan makanlah itu daun dari pohon itu, kau akan sembuh. Nabi Musa pergi ke pohon tersebut dan dimakan pohon lalu sembuh. Baik, setelah itu berjalan waktu sehari, 2 hari, sampai setahun, 2 tahun. Berapa tahun kemudian Nabi Musa sakit kepala lagi. Apa yang dilakukan? Langsung pergi ke pohon. Ternyata Pak nggak sembuh. Loh, kok beda? Cuman dalam riwayat dikisahkan, ya Musa, kau lupa sebelum kau ke pohon kemana dulu kamu? Mikir, iya kepadamu ya Allah. Dan Nabi Musa waktu pergi ke pohon bukan dalam irama dia lupa kepada Allah, karena sudah dikasih petunjuk, cuman hari ini lagi lupa. Ya gitu loh, gaya kita tuh model begitu. Kalau dicek kembali ya ingat Allah, cuman kita sering lupa bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, ini perlu kita asah kembali. Semoga anak Anda sehat semuanya, keluarga Anda sehat. Cuman pastikan Anda, kalau Anda tidak bisa melakukan sholat, akan tapi Anda paling tidak seperti para kesolihin mengamalkan hadis Nabi, da'u mardakum bisadaqati, ingat Allah, bersedekahlah sebelum Anda pergi ke rumah sakit. Bisa saja itu menjadikan sebab sakit yang semula Anda dicabut oleh Allah di sepanjang perjalanannya, dan lebih cepat untuk pengobatannya. Nah ini, lah kita perlu ini. Nah kita sering lupa, namanya khafi, tersembunyi tadi. Syirik khafi itu adalah kayaknya sih Allah yang menyembuhkan, tapi dari tadi ente lupa Allah. Mana ente doa pada Allah? Bahkan sudah nggak suudzon. Kata dokter, aduh divonis. Nah sudah langsung kayak mau mati beneran. Alangkah banyaknya orang yang katanya dokter ya esok hari mati, tak tahu aja umurnya masih panjang, dokter yang mati duluan.
Bisa begitu. Karena yang beri umur adalah Allah. Baik, inilah yang kami hadirkan pada kesempatan ini tentang suratnya Ibn Attal As-Sakandari, dan nanti masih panjang ini, masih tentang itu tadi masalah hakikat insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita keimanan yang kuat, dan ingat bahwasanya jangan Anda tidak berterima kasih kepada manusia. Kepada orang yang berbuat baik kepada Anda, dalam Al-Qur'an disebutkan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ada orang berbuat baik kepada Anda wajib membalasnya dengan kebaikan, dan itu artinya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.